Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Misael di channel saya tentang dunia akuarium. Ya, pada kesempatan malam hari ini, malam pagi sore ini, saya akan membahas tentang bagaimana sih caranya merawat ikan diskus. Jadi gini teman-teman, pasti banyak kejadian-kejadian yang tidak enak bagi kalian yang merawat ikan diskus. Karena apa? Ikan diskus ini karakternya memang agak rumit ya. Maksudnya untuk dipelihara atau dibudidaya, dia agak ringkih, agak manja. Jadi teman-teman, ada beberapa bagian yang harus kalian lakukan ketika memelihara ikan diskus. Jadi yang pertama, pastikan kualitas airnya dulu. Ya, ikan diskus nyaman itu di pH 6-7. Ya, ikan diskus nyaman di pH 6-7. Tapi itu bisa melebar. Ya, kalian kalau mau beli ikan diskus, saya saranin itu di peternakan. Ya, jadi kalau misalnya di peternakan, kalian juga bisa tanya-tanya dulu. Kalau di sini pH-nya berapa? Kalau di sini pH-nya berapa? Dimanjain nggak? Pakai heater nggak? Gitu. Nah, itu yang pertama. Ya, jadi kalian harus biasakan dengan kebiasaan lama si ikan tersebut. Karena kenapa? Kalau misalkan di farm tersebut pH-nya 6, terus masuk ke tempat kalian pH-nya 7,5, itu biasanya kaget. Ya, kayak biasanya kaget dan maaf gitu, misalkan dia nggak bertahan, itu ikannya akan mati. Yang pertama. Yang kedua, suhu. Kalau suhu ikan diskus itu bisa dari 26 sampai 30 derajat, ya. Aman-amannya ada di 28. Nah, kalau misalkan kalian suhunya dingin di Bandung, misalnya di Puncak, itu harusnya pakai heater ya, karena memang di sana bisa sampai 25-24 derajat dinginnya, kayak gitu. Jadi untuk suhunya kalian harus perhatikan. Terus yang ketiga, kalau misalkan kalian mau ganti air, usahakan jangan langsung dari air keran, kayak gitu, ya kan? Jadi kalau misalkan kalian mau pakai air keran, kalian harus tampung dulu air kerannya di dalam bak atau di dalam ember. Besok mau ganti air, dari sekarang kalian harus siapin ember, dimasukin air keran, kalau bisa diaerasi itu, ya. Baru besoknya ketika kalian ganti air, kalian pakai air yang itu, jangan langsung dari PDAM atau dari sumur, jangan pakai langsung dari air keran, kayak gitu, ya. Karena kenapa? Kita nggak tahu, ya kan, zat-zat amoniak yang langsung dari keran itu berapa, dan biasanya kalau air langsung dari keran itu pH-nya rendah, kayak gitu, ya kan. Zat-zat amoniak TDS-nya pun biasanya tinggi. Jadi untuk dikasih diendepin dulu, dikasih aerator, itu untuk mengurai zat-zat yang kurang baik di dalamnya. Oke. Selanjutnya filtrasi, ya, filtrasi. Kenapa sih saya selalu mempertegas tentang filtrasi itu, ya? Jadi gini teman-teman, dalam akuarium itu kan ada hewan, ya kan, ada ikan. Ikan itu hidupnya di air. Nah, gimana caranya? Selain ikan, di situ tidak ada bakteri jahat yang hidup di dalamnya. Jadi gimana caranya kita membuat di dalam akuarium itu tetap nyaman untuk si ikan, kayak gitu. Susunan-susunan filternya pun kalian harus perhatikan. Jadi filter-filternya itu akan menyaring bakteri-bakteri yang kurang baik, kayak gitu. Ya, makanya filternya itu harus diperhatikan pokoknya. Jangan sampai kampas doang, jangan sampai ya cuma gitu-gitu doang. Intinya filtrasinya kita harus kenal dalam sama filtrasi tersebut. Fungsinya untuk apa, bagaimana cara kerjanya. Itu yang terpenting. Masalah filtrasi kalian harus pahami dulu. Ya, selanjutnya yakni teman-teman ikan diskus atau tank mat, ya. Jadi kalau kalian memelihara ikan diskus, pastikan tank matnya itu tidak berbahaya untuk si ikan. Karena ikan diskus ini cara berenangnya dia lemah gemulai. Kalau istilahnya itu dia kayak butterfly, kayak kupu-kupu gitu. Pelan, indah, kayak gitu. Jadi jangan sampai kalian campur dengan ikan-ikan yang agresif. Contoh cicil, cilit-cilit gitu ya namanya. Saya nggak tahu. Kayak sejenis kayak ikan cilit aja itu tuh yang lemon, ya ikan-ikan lemon kayak gitu. Ikan-ikan yang agresif pokoknya.
Apalagi kalau kalian campuran dengan ikan predator yang agresif kayak peacock bass kayak gitu. Kayak masih banyak ya. Kalau mungkin ikan predatornya tidak terlalu agresif masih bisa. Ikan arwana contohnya. Arwana bisa tankmat sama discus. Terus kayak ikan palmas, predator palmas bisa campur ikan discus. Kayak gitu ya. Jadi untuk tankmatnya jangan kalian isi-isi ikan-ikan yang agresif yang berbahaya untuk si ikan tersebut. Nah, yang terakhir ini biasanya paling umum ya, paling umum terjadi. Pasti banyak pertanyaan, bang, kenapa kok ikan discus saya berantem terus gitu. Nah, jadi untuk kalian yang ingin melihara ikan discus, pastikan ukurannya tidak beda jauh. Ya, dalam satu akuarium itu jangan beda jauh. Karena kalau misalkan dia beda jauh, ikan discus itu kan karakternya semi teritorial, semi soliter, ya kan? Jadi dia akan menguasai wilayah-wilayah kayak gitu. Bahkan di bukan wilayahnya pun, kalau misalkan dia merasa lebih hebat, ini ikan yang kecil pasti akan diteror terus, kayak gitu. Makanya usahakan kalau melihara ikan discus itu satu ukuran. Sekarang beli ukuran 2 inch, sebulan kemudian beli yang 2,5 inch gitu. Jadi harus seukuran, setidak-tidaknya tidak beda jauh, intinya kayak gitu ya. Oke teman-teman, cukup sekian aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga itu bisa menjadi informasi yang terbaik untuk teman-teman. Apabila ada kekurangannya, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu.